Halo kawan, jumpa lagi dengan Tora Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini saya akan menyambung lidahkan ya dari penjelasan Bapak ahli psikologi forensik, yaitu Bapak Reza Indragiri ya. Ini akar masalahnya adalah pemahaman daripada anggota itu dalam menggunakan senjata api. Baik. Sudah ada aturan secara detail, tapi di lapangan itu Pak ya, saya 50 tahun jadi polisi Pak. Selalu kalau itu langsung tor-tor itu udah dulu pernah. Saya selamat sekarang ini karena dulu waktu saya nembak gitu nggak kena orang. Pernah saya pas ngawal tahanan ya, dia mandi, lari, saya langsung tor gitu Pak. Yang terjadi. Padahal itu nggak boleh kan itu. Nah ini makanya saya bikin peraturan itu sudah ada Pak, bahwa nggak boleh menggunakan senjata api hanya untuk membela diri atau diri orang lain. Itu bunyinya cuma gitu tok saja. Jadi dalam kasus ini tidak ada alasan satupun. Makanya itu saya sangat menyayangkan ya adik-adik kita tuh di lapangan ya. Kenapa Anda udah tahu jelas ini salah, kok masih ditutup-tutupi bahwa ini dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan tawuran gitu ya. Tapi ini boleh saya nanti menyampaikan saran ya. Untuk solusi ini jangan kita melihat kepada kenapa polisi salah tembak terus gitu ya. Evaluasi kembali kenapa polisi dipersenjatai dengan senjata yang tidak standar HAM. Saya kemarin sudah lapor pada Pak Kapolri, Pak tolong dievaluasi mengenai sarana polisi itu yang tidak standar HAM, jangan dipakai. Yang tidak standar HAM-nya seperti apa? Mungkin boleh dijabarkan. Senjata pembunuh itu tidak standar HAM. Ya. Senjata polisi itu hanya senjata pelumpuh. Baik. Itu. Jadi pembunuh itu hanya bisa diberikan kepada polisi yang memang menghadapi ancaman memang itu teror dan sebagainya, KKB dan sebagainya. Tapi kalau untuk polisi membubarkan tawuran, kasih senjata pelumpuh, penjerat, telah pembius, kemudian itu harusnya. Itu saja sudah cukup sebetulnya. Itu suatu solusi yang paling tepat menurut saya. Kalau itu seandainya polisi sekarang ya, saya mengusulkan juga polisi yang di lapangan nggak perlu dikasih senjata api, kasih senjata tapi pelurunya karet. Nah, contohnya gitu. Bahwasanya kasus pengedoran yang dilakukan oleh Aibda RZ terhadap GRO itu setara dengan pembunuhan berencana ya. Ini penjelasannya ya, dikutip dari Bang Reza Indragiri ya, pakar psikologi forensik. Jadi Aibda RZ melakukan pembunuhan berencana saat mengedor siswa SMKN 4 Semarang GRO usia 17 yang dilakukan pada tanggal 24 November 2024 yang lalu ya. Adapun yang dinyatakan Bang Reza Indragiri mengacu pada perkataan Kabid Propam Polda Jateng ya, Kombes Aris Supriyono pada rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR pada hari Selasa yang lalu. Oke, kita lanjut ya. Jadi Kabid Propam Aris mengungkapkan bahwa pengedoran oleh Aibda RZ terhadap GRO bukan terkait pembubaran, tetapi karena sepeda motor yang dikendarainya tersenggol oleh anggota ABG yang saling ngebut naik motornya. Ya maklum, namanya anak muda masih seneng ngebut naik motor ya. Kembali lagi kepada Bang Reza ya, mulanya beliau mengatakan apa yang dilakukan oleh Aibda RZ dengan mengacu pernyataan Bang Aris justru membuat perbuatan oknum polisi tersebut lebih mengerikan. Pasalnya, jika memang pengedoran oleh AR karena pembubaran selawuran, maka hal tersebut dianggapnya sebagai tugas personil kepolisian. Andai atau pengedoran dilakukan untuk menghentikan selawuran, itu masih ada warna kerja kepolisian. Walau tetap perlu diperiksa apakah pengedoran itu dilakukan secara prosedural, proporsional maksud saya ya, dan profesional. Namun setidaknya pengedoran itu dilakukan guna menghentikan peristiwa pidana. Itu yang dikatakan Bang Reza dalam keterangan tertulis pada salah satu TV swasta. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Hanya saja Bang Reza mengungkapkan ya, ketika alasan pengedoran Aibda RZ karena sepeda motornya dipepet, maka perbuatan tersebut bisa masuk sebagai pembunuhan berencana. Pertama,
Aibda RZ melakukan pengedoran dengan terlebih dahulu memilih target yang akan didor. Kedua, adanya niat untuk mengedor target spesifik sebagai aksi pembalasan setelah AR dipepet oleh anggota ABG tersebut. Ketiga, apabila dia bisa bayangkan efek pada target akibat pengedoran itu. Dan yang terakhir adalah saat pengedoran tertuju ke target spesifik tetapi tidak didahului oleh pengedoran peringatan ke bagian tubuh yang tidak mematikan atau kaki. Jika keempat unsur itu terpenuhi, maka pengedoran yang dilakukan oleh Aibda RZ bisa dikategorikan sebagai pembinihan tingkat pertama. Ya, jadi sama artinya dengan itu tadi, pembinihan berencana. Ya, mengoreksi pernyataan dari Bang Reza terkait faktor keempat bahwa pengedoran oleh Aibda RZ ya bisa masuk kategori pembinihan berencana karena tidak adanya peringatan. Lanjut ya. Dan menurut Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar ya, Aibda RZ terlebih dahulu melakukan pengedoran peringatan sebelum mengedor GRO. Terkait hal itu, Bang Reza menegaskan apa yang dilakukan oleh Aibda RZ tetap masuk dalam kategori pembinihan berencana. Ditambah adanya upaya Aibda RZ menunggu para anggota ABG itu putar balik setelah menyenggol sepeda motornya seperti yang disampaikan oleh Kabid Propam Polda Jateng Kombes Aris Supriyono. Masuk kategori pembinihan tingkat pertama. Sebagaimana yang dikatakan tadi, memang bisa disepadankan dengan pembinihan berencana. Nah, jadi sebelumnya Kabid Propam Polda Jateng Kombes Aris Supriyono menjelaskan Aibda RZ yang melakukan pengedoran terhadap GRO tidak terkait dengan pembubaran selawuran antara kelompok ABG Seroja dan Pojok Tanggul. Namun Bang Aris menegaskan pengedoran dilakukan karena sepeda motor yang dikendarai Aibda RZ tersenggol oleh anggota ABG tersebut. Motif pengedoran yang dilakukan oleh pelanggar karena saat perjalanan pulang itu mendapati satu kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar atau AR, jadi kena pepet. Jadi terduga pelanggar menunggu tiga orang ini putar balik sehingga terjadi pengedoran. Propam Bang Aris juga mengatakan bahwa AR melanggar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senti dan atau pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Adapun sidang kode etik terhadap Aibda RZ bakal digelar pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 hari ini, tapi diundur karena alasannya bukti-buktinya belum lengkap. Nah, itu anehnya itu. Padahal kalau untuk nyari bukti aja 2 kali 24 jam sudah lengkap. Karena saya yakin pekerjaan polisi sangat profesional, tapi ini kenapa diulur-ulur dan diundur-undur dan statusnya belum tersangka tapi masih terperiksa. Nah, itu yang bikin masyarakat bertanya-tanya ya. Dan kepada terduga pelanggar hanya tinggal menunggu sidang kode etik yang seyogyanya dilakukan hari kemarin, tapi masih diundur-undur. Oke, cukup sekian ya kutipan dari pernyataan ya dari pakar ahli psikologi forensik Pak Reza Indragiri. Pak Reza Indragiri ya. Saya ingatnya tuh Indragiri Hilir itu daerah Riau. Nah, ada Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Berarti Pak Reza ini asalnya dari Indragiri Hilir Riau atau Pekanbaru. Oke, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.